PR juga nih di Indonesia kan liga putrinya kan belum sustain. Grassroots basket di Jogja itu berkembang gitu Mbak. Jadi dan yang keren tuh kemarin itu baru pertama kali Jogja itu dapat emas PON lewat basket 3 on 3 waktu ini tahun ini. Itu keren banget sih, saya juga wah ini ada sejarah baru. Selamat datang di Women Inspire, di mana kami mendengar Anda menginspirasi. Selamat datang Mbak Vika. Terima kasih Mbak. Ya, terima kasih sudah mau hadir di studio kami, J. Boleh sedikit Mbak Vika mengenalkan diri dulu ke audiens Women Inspire? Oke, terima kasih Mbak Lana, terima kasih Women Inspire untuk invitation-nya. Perkenalkan, nama saya Vika, saya saat ini bekerja di Bima Perkasa Jogja, satu-satunya klub basket profesional yang ada di Yogyakarta. Ya, betul sekali. Itu awal mulanya Mbak Vika itu, cerita awal mula terjun di dunia basket dan menjadi manajer ya, salah satu manajer di sana itu gimana Mbak Vika? Oke, mungkin kalau bicara soal basket itu udah apa ya istilahnya, mungkin sejarahnya panjang, ceritanya panjang. Ini 2 jam ini, tolong ya, siapkan snacknya dulu di rumah. Jadi kalau bicara basket itu memang sebenarnya udah dari SD ya. Dari SD seneng basket, itu juga namanya anak SD, melihat kakaknya awalnya tuh. Kakak kok seneng basket, terus nonton anime gitu-gitu, terus nah beda banget sama zaman sekarang ya. Untuk seorang anak SD yang seneng basket, waktu itu tuh susah sekali cari informasi tentang basket, nggak kayak sekarang. Iya, benar. Nah artinya dulu ya kakak suka itu jadi ngikut, di klub mana saya ngikut. Nah jadi itu SD mulai seneng basket, di sekolah ada ring basket, ya udah main-main aja. Nggak pakai bola basket Mbak, pakai bola plastik. Pakai bola plastik kayak bola, kayak bola sepak bola itu. Awalnya kayak gitu ya. Dari SD itu. Dari SD terus. Nah SMP ada ekskul, nah mulai lah situ. Oh SMP-nya di? SMP 5. Oh Jogja. Itu ada ekstrakurikuler tahun itu. Dan waktu itu cukup ini juga yang putri ya, basket putri, putra pun juga waktu itu prestasinya bagus di level SMP. Ada gurunya yang mendampingi juga. Pak Pri kalau nggak salah waktu itu, almarhum. Keren banget. Beliau sangat support sih. Oke. Jadi itu dari ikutnya dari basket di klub sekolah ya? Jadi belum dari klub luar sekolah itu belum? Itu SMP kelas 1 sudah mulai, tapi perkenalan awal. Terus jadi 2, jadi klub basket sama klub di luar sekolah, ekskul sekolah, terus akhirnya masuk tim sekolah. Ya udah jadi SMP itu kerjanya ya cuman sekolah basket. Basketnya gitu. Yang di luar itu di mana klubnya? Waktu itu klubnya namanya Yuso, terus pindah ke ini Samudra. Ya udah dari Samudra itu apa namanya teammates-nya tuh kakak-kakak semua. Jadi saya paling muda gitu. SMP sendiri, yang lain SMA. Udah SMA, udah gede. Gitu. Nah itu berarti dari kecil tuh sebenarnya ada bayangan ingin menjadi seorang atlet basket. Memang ada gitu keinginan. Gayung bersambut, terus tiba-tiba ada DBL itu di Jogja itu 2010 ya, di Jogja waktu itu. Gayung bersambut ada itu, wah ini DBL, terus iming-imingnya bisa ke ini ke luar negeri basket. Nah udah langsung impiannya waktu itu karena nggak tahu aksesnya kalau mau ke waktu itu kayak ke nasional, tim nasional gimana, cuman taunya DBL waktu itu. Ya udah terus akhirnya latihan terus. Ya tujuannya ke situ waktu ke sana. Nah, tapi kalau sekarang menjadi manajer di sebuah klub itu berarti dari ikut di klub itu lalu masuk ke manajerialnya atau kayak gimana ceritanya? Kok bisa tiba-tiba meloncat ya dari atlet jadi ke manajerialnya gitu? Nah, itu juga lucu juga ini Mbak. Gimana? Karena awalnya waktu kuliah tuh udah nggak, jadi waktu SMA akhir tuh udah mulai milih suruh mau basket beneran apa lanjut ke studi setelah banyak pertimbangan. Dan mungkin juga PR juga nih di Indonesia kan liga putrinya kan belum sustain. Betul. Kan nggak ada wadahnya. Dulu sih ada klub pro gitu juga ada. Cuman waktu itu akhirnya
dan mungkin apa ya Mbak, informasi nggak banyak. Ya, Lalu walaupun internet sudah ada, tapi belum banyak yang sebanyak sharing kayak ya, sekarang, bener aksesnya banget. saya nggak punya akses Nah, seluas ini itu supaya waktu sharing ini, supaya yang Heeh. tahu. Jadi waktu Iya itu ya. akhirnya ya udahlah aku kuliah aja gitu. Nah, kuliah cuman basket 1,5 tahun, Oh terus gitu. habis itu malah ngikut BEM gitu-gitu di Iya, sibuk di kampus. Jadi kampus. sibuk-sibuk di kampus. Heeh, heeh. Menikmati lah Oh, waktu nikmati ya, bener waktu awal-awal lah waktu masih. SMP SMA nggak bisa ikut Iya. OSIS gitu kan, Oh, nggak oh, bisa oh, karena keorganisasiannya nggak nggak terlalu jalan ya pas waktu karena SMP basket SMA. terus kan, basket kemana-kemana juga kan. Waktu itu apa namanya, sampai apa camp juga di BL camp, terus ada momen ikut Popnas apa ikut rapat pemilihan apa untuk OSIS atau apa gitu Oh, waktu itu. oh, Jadi gitu. wah, saya seneng basketnya, jadi ya Iya, udah udah di ikut basket. ngikut di sananya ya di Iya. basket yang digeluti. Nah, Nah kalau terus untuk Mbak Vika sendiri di dunia manajerial basket itu sudah berapa tahun, Mbak? Udah berapa lama nih? kalau untuk manajerial itu sebenarnya dari abis lulus kuliah sih, Oh, lulus jadi kuliah. nggak lama. Mm-mm. Itu awalnya di event sportsnya, Oh, di manajerial event. event olahraga, itu Oh, di oke, basket oke. juga. Itu awalnya tuh freelance gitu kan, seneng event kan memang Iya. anaknya. Oh, gitu. Terus Iya, event iya. olahraga di basket, seru gitu kan, senang, antusias. Terus ada temen juga waktu itu di BPJ juga waktu itu, terus ngajakin ayo Fik, di BPJ kita rintis lah, bangun bareng-bareng namanya BPJ event waktu itu. Terus habis itu ya udah, nah 2019 itu Mbak, terus akhirnya berkecimpung di olahraga segala macem Berarti itu sebelum COVID ya? sebelum COVID. Nah itu 2019 di event sportsnya, terus 2020 tuh di akademi. Oh, Itu oke, tantangan oke. juga karena pas pandemi Pandemi, ini ya, lagi iya, makanya megang kan pas pandemi. baru masuk istilahnya, baru Iya, berkecimpung di sana aduh. langsung dengan halangan pandemi itu ya. Kalau Betul. misalnya bisa share sedikit nggak sih Mbak, sebagai manajerial basket itu apa sih yang dilakukan? Oke. Heeh, mau. Ya, mungkin manajer di basket tuh ada dua ya Mbak ya. Hmm. Kalau yang tadi cerita di akademi itu kan lebih ke amatir, basket rekreasional, atau yang prestasi tapi kelompok umur. Oh, Nah oke. kalau yang sekarang kan senior alias Oh, profesional. Jadi berprofesional jadi memang atlet gitu arahnya. pemain basket tuh ya jadi profesi, kalau kayak Oh, ya iya, karyawannya iya. lah Iya, gitu iya, 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 istilahnya. betul, betul. Berarti kayak gitu tuh ada dua Beda. ya, dibedakan dua itu Ada ya. dua, dan cara manage-nya pun agak beda. Oh, gitu. Karena yang satu kan istilahnya anak-anak ini yang datangi kita, atau ya kita pun kalau narik anak istilahnya, kan kita nggak ngasih payment bulanan Iya, gitu. Jadi betul. tuntutan pun juga dari mereka sendiri juga. Mereka harus ready Mereka juga juga harus ya. ready. Tapi kalau ini kan profesional ini Mbak, Ya, jadi harus tuntutannya pun ada, lebih ya, kamu harus bisa sesuai target lah istilahnya, target. ada itunya. Karena seperti karyawan itu tadi ya Betul, yang jadi dibilang. ada performance index-nya, Oh, KPI-nya tiap inilah, I tiap see, I see. pemain. Seru banget sih Seru kalau untuk pro banget ya. itu, karena kita kan yang milih gitu. Oh, ya, ini Bedanya itu kita milih beneran pemain, kebutuhan pemainnya gimana, kita juga menyesuaikan budget kita, budget tim, se-worth it, Oh, harus iya ya, cari yang bener. se-worth it itulah gitu. Itu tantangan, tapi serunya di situ, seninya tuh di situ Iya, sih. apalagi kan basket tuh tim player ya. Jadi Iya, walaupun kita betul. mengatakan oh ini bagus, begitu dimasukin sama yang sudah ada di sini tuh belum tentu Belum bisa tentu. gitu ya. Betul. Dan serunya itu kalau di pro, karena juga mungkin ya waktu itu emang tahun ini tuh saya gimana ya istilahnya, juga merintis juga Mbak. Artinya ya kita mulai setup dari awal lagi, nyari pemain, nyari segala macam kan baru. Dan kebetulan owner Pak Edi, beliau cukup kooperatif dan Mau ya, mensupport dan ikut mentorin saya juga gitu. iya, Artinya kayak nego-nego pemain itu kan beliau udah pengalaman berapa 7 tahun, ini 8 tahun. Jadi udah tahu banget lah. Nganunya trik-tripsnya, tips-tipsnya. Ini gimana Pak? Yang dicari seperti apa juga pasti klub punya visi misinya juga ya, maksudnya apa yang mereka inginkan dari atletnya gitu. Sedangkan kalau misalnya dari karirnya Mbak Vika sendiri nih, cukup menjanjikan nggak sih Mbak? Mohon maaf ya ini ya, kita mungkin dengan Mbak Vika ini cukup konten, cukup puas dengan menjadi manajer ini, atau ini hanya sampingan, atau ya ini baik untuk sampingan tapi mungkin tidak sebagai utama. Itu monggo gimana Pak menurut Mbak Vika? Mungkin ini saya bicara secara general dulu ya Mbak. Jadi olahraga ini kan sekarang berkembang ya. Tadi kan Mbak putrinya ya juga kan mulai
olahraga, mulai Betul, basket betul banget. dari SD. SD ya, Nah, dari SD. itu kan artinya sebenarnya kesadaran orang tua akan pentingnya olahraga untuk anak itu kan Betul. tinggi. Pun juga anak-anak usia 20-30 juga antusiasme di olahraga juga kan tinggi. Marketnya betul. sebenarnya luas. Iya. Nah, sebenarnya olahraga ini potensinya tuh besar. Bahkan waktu menjadi manajer ini kan juga ada rapat juga atau sama Pak Erick Thohir, sama Pak Junes, sama waktu itu almarhum Susu, arahnya basket itu seperti apa, itu juga dijelaskan. Iya, betul. Kita lihat potensi 2030, 2040 ke depan itu potensi kemampuan ekonomi masyarakat kita seperti apa. Jadi ini olahraga bisa menjadi proyeksi yang sangat menarik gitu ya. Dan kan luas toh Mbak, dulu saya di event, terus di akademi juga istilahnya les-lesannya, terus sekarang juga ini bisa tapi jadi tetap di basket tetap ya. sesuai dengan passionnya ya. Kalau hobi itu tidak menghasilkan uang, kalau passion itu bisa menjadi uang gitu ya. Jadi dia terkonversi. Iya, betul, terkonversi. Jadi tetap happy melakukan ini tuh tidak tertekan gitu. Jadi mungkin kalau menjawab pertanyaan Mbak tadi, gimana peluang karir itu sangat luas sekarang. Sekarang udah mulai di basket ya. Kalau di bola kan sudah ada agensi. Oh ya, agensi olahraga. Basket itu juga ada ya. Basket sudah mulai. Dan ini potensinya tuh ini luas besar banget. sekali. Iya, benar. Apalagi sekarang dengan internet dan informasi yang mudah didapat ya, dibanding dulu itu orang tua juga tahu kalau apa yang kira-kira anaknya bisa suka itu bisa dikembangkan lagi ya gitu. Luas banget kok ini, maksudnya senang desain juga bisa jadi di situ juga ya. Sport juga. Karena itu sudah kayak besar ya, bisnis besar. Luas sekali ya. Kalau prospeknya dari Mbak Vika sendiri nih, melihat prospek basket terutama yang putri karena kita women inspired tentunya ya, dan anak saya yang ikut basket itu dua-duanya perempuan. Itu menurut Mbak Vika prospeknya basket di Jogja terutama itu gimana di masa depan? Kalau saya bisa bilang grassroots basket di Jogja itu berkembang gitu Mbak. Jadi secara antusiasme orang ternyata berkembang. Dulu saya sempat agak pesimis gitu waktu itu. Waktu ya SMP SMA kok basketnya gini gitu. Ternyata semakin sekarang makin banyak yang aware, makin banyak klub, makin banyak akademi di Jogja. Dan yang keren tuh kemarin itu baru pertama kali Jogja itu dapat emas PON lewat basket 3-on-3 waktu ini tahun ini. Itu keren banget sih, saya juga wah ini ada sejarah baru basket putri ini ada mulai muncul itunya menggeliat gitu. Monggo Mbak kalau mau diminum ya. Siap, makasih Mbak. Ya. Jadi memang basket ini ini sih Mbak, lagi boomingnya, terus basket putri juga lagi bagus ya. Environment-nya juga mendukung sekarang. Jadi jangan ragu lah ya, saya kalau mau mengatakan ke para audiens yang muda-muda nih, terutama yang ya mungkin dari SD, SMP, SMA, kuliah gitu, yang mau memulai hobi dari hobi kan, dari basket itu pasti. Karena kalau tidak karena have fun itu tidak akan nggak akan jalan ya istilahnya. Ini saya tidak mengatakan ini pasti akan dilakukan ya, tapi kira-kira ke depannya apakah Mbak Vika akan tetap stay di manajerial basket atau mau jadi atlet? Apakah arah bermain lagi nih di dunia megang bolanya gitu? Gimana Mbak? Monggo. Jadi sebenarnya dari dulu tuh saya tuh ya lagi merenungi gitu Mbak. Kok saya seneng ya gitu? Kenapa gitu? Ternyata emang dari dulunya tuh ini seneng mau diribetin sama tim gitu. Waktu SD bikin desain jersey, saya ngurus ini jersey-nya. SMA juga sama ngurusin ya adik kelas lah, pelatih lah, segala macam. Kok malah ngurusin ikut kayak gitu kok seneng ya, ikut ngurus. Terus nah sekarang kok maksudnya seneng gitu di manajemen. Jadi sudah enjoy. Betul, saya sangat enjoy, dan sebenarnya banyak yang ini juga kok nggak mau jadi pelatih gitu ya. Misalnya kalau atlet udah ini Mbak, sebenarnya udah agak expired ya. Emang ada usianya ya Mbak ya kalau di basket ya? Kalau untuk yang prestasi ada. Ada ya. Oke. Untuk prestasi maksudnya dalam arti
mungkin saya bilang profesional ya, karena kan juga banyak body contact ya. Oh yes, that's right. Body Betul, contact. betul. Jadi kok saya rasanya sudah expired buat Ori-Ori aja. Buat yang dan istilahnya basket jadi hobi untuk mainnya aja ya. Jadi nggak perlu yang sampai push sampai kalau untuk atlet kan harus bener-bener ya, nge-push banget. Sementara di manajerial tuh saya kok seneng gitu. Kemungkinan besar tuh ya, dan pengennya sih ternyata tetap pengen di sports. Oh ya, gitu di sports terus dan sekarang kan pemerintah pun juga punya berbagai macam kebijakan yang garis besar desain olahraga nasional itu kan gimana? jadi ada kebijakan terkait sistem pengembangan olahraga di Indonesia itu ada olahraga yang untuk prestasi, ada olahraga istilahnya masyarakat juga. Gitu. Jadi dan basket ini kan basket volley itu kan salah dua yang masuk dalam skema itu. Nah, jadi memang sudah termasuk di masyarakatkan lagi gitu ya, terus. Betul. Di ASEAN juga kan jadi salah satu program juga sports ini untuk pengembangan manusia gitu. Jadi dan basket juga termasuk itu ya. Dan ya basket salah satunya. Jadi kayak wah ini sebenarnya potensinya besar terus dan bermanfaat juga gitu sih untuk anak-anak apalagi sekarang ini ya gadget terus itu caranya supaya mengurangi gadget kan salah satunya olahraga ya. Betul. Jadi dan basket itu olahraga yang tim jadi ya ketemu temen, ketemu dan lain-lainnya. Ketemu pacar. Iya, pacar bisa ada mana ya? Yang mana nih? Siapa? Mungkin mau ada jodohnya ya. Jadi kalau menurut Mbak Vika, harapannya Mbak Vika untuk basket putri di Jogja dan di Indonesia itu seperti apa, Mbak Vika? Oke, kalau di Indonesia sendiri ya pengennya ada liga ya, maksudnya supaya anak-anak basket ini tuh setelah SMA dan ataupun setelah kuliah tuh ada wadahnya. Dan ini kan bagus untuk ini ya Mbak, untuk prestasi negara juga kan, untuk nantinya untuk bibit-bibit kita di ASEAN, di Asian Games, Asian Games. Meskipun kemarin dapat emas juga udah ya, meskipun tanpa liga bisa emas itu kan juga luar biasa. Cuman kalau ada pun artinya lebih luas lah ininya ada tempat ada karir path-nya lah. Kalau yang cowok enak Mbak, sekarang karir path-nya lebih jelas dan lebih terbuka. Kalau untuk putri ini memang masih kurang. Itu jadi PR bersama sih untuk membuat liga dan membuat liga perempuan banyak disorot itu juga. Amerika aja juga baru-baru aja gitu. Yang liga perempuannya ya, yang liga putri perempuan yang akhirnya antusiasmenya luar biasa juga ini baru-baru aja. Nah itu PR banget di Indonesia. Nah kalau Jogja ya tentunya bisa berprestasi lagi di PON, minimal di PON. Ya harapannya anak-anak ini bisa punya arah sampai ke sana. Iya, saya juga berharap soalnya begini ya, kayak untuk basket itu saya juga pengen anak saya itu pada saat mengikuti pertandingan atau lomba terutama yang perempuan ya, itu hasil lombanya itu juga bisa digunakan untuk mencari sekolah. Kan kita berharapnya seperti itu ya. Jadi kegiatan ekstra anak-anak itu ya memang benar tidak hanya untuk ya pastinya juga untuk kesehatan tubuh, mental mereka, secara mental mereka juga semakin mateng dengan teamworknya dan lain-lain, tapi juga bisa untuk bantu mereka cari sekolah ya gitu. Harapannya ya orang tua nih ya saya. Maaf ini saya mikirnya anak ya. Saya mikirnya anak. Prestasi timnya. Ya, saya dari orang tuanya ya. Gitu. Oke, mungkin Mbak ini terakhir ya dari saya pertanyaannya, apakah Mbak Vika ada pesan nih untuk audiens Women Inspire yang terutama tertarik dengan basket? Terutama mungkin di manajerial. Ya, di manajerial, monggo silahkan. Mungkin mau diajak di klubnya Mbak Vika. Monggo silahkan. Ini biar ini aja, secara umum aja ya. Cuman saya mau memberikan istilahnya sedikit mungkin arahan sedikit mungkin. Karena kan manajerial itu kan bukan ini kan nggak ada mau putra putri sebenarnya. Namanya manajerial itu kan skill dan kompetensi aja ya. Maksudnya siapapun kan bisa melakukan dan harapannya sih semakin banyak perempuan-perempuan yang ikut dan terlibat di industri yang akan makin berkembang ini, di industri olahraga ya terutama. Dan jangan takut lah pokoknya, karena kan selama kita punya support system yang bagus di situ, selama kita dikasih kepercayaan di situ,
step by step kita pasti akan mendapatkan apa yang kita inginkan lah, yang harapkan. Tuh, Gitu sih, Mbak. siap. Terima kasih Mbak Vika Thank sudah you, mau datang ke sini thank you, ya. thank you, thank you. Ini lumayan, ini saya ngobrol sama yang Jadi- jauh, yang umurnya ya tidak jauh beda dari saya. Jadi terima kasih Mbak Vika, semoga Makasih. sukses ke depannya, Thank semoga you, basket Mbak. di Indonesia terutama di Jogja ya semakin baik lagi ke Amin, depannya. amin, Jay. amin. Amin. Terima kasih Mbak.